Desa Kalimaya dan Janji di bawah rembulan. Kisah ini bermula di Desa Kalimaya, sebuah permukiman subur yang terletak di punggung bukit dekat Gunung Wilis, pada tahun 1750-an pas, di masa pergolakan kekuasaan di Jawa. Desa ini dipimpin oleh seorang lurah bernama Dirjo. Dirjo adalah sosok yang awalnya dihormati, namun kekuasaan telah mengubahnya menjadi tiran yang haus harta dan birahi. Di antara gubuk reot desa, hiduplah Arum, seorang gadis yang kecantikannya tak tertandingi. Arum bukan hanya cantik rupa, tetapi juga memiliki hati yang lembut dan suara yang bisa menenangkan badai. Kekasihnya, Bagus, adalah seorang pemuda yatim piatu, pekerja keras, dan dikenal memiliki kesaktian dalam merawat tanah. Tanamannya selalu menghasilkan panen terbaik. Janji suci mereka terucap di bawah pohon beringin raksasa di tepi desa, yang oleh penduduk disebut Beringin Wisesa, beringin berkuasa, dipercaya sebagai tempat bersemayamnya danyang penunggu desa. Lurah Dirjo, yang rumahnya dibangun dengan kayu jati terbaik dan atap genteng impor, telah lama mengincar Arum. Ia melihat Arum bukan sebagai manusia, melainkan sebagai harta yang harus ia miliki. Sementara itu, Bagus menjadi duri dalam daging bagi Dirjo. Suatu musim panen, tanah Bagus menghasilkan padi yang jauh lebih melimpah dari ladang milik Dirjo. Dirjo murka, ia iri pada kesaktian Bagus dan cemburu pada cinta Arum. Dengan dalih pajak tanah yang mencekik, Dirjo merampas sebagian besar hasil panen Bagus. Puncaknya terjadi pada malam Selasa Kliwon. Dirjo, yang dipengaruhi tuak dan bisikan iri hati, memerintahkan dua centeng setianya, Minto dan Karso, untuk menangkap Bagus. Bagus difitnah telah mencuri pusaka desa, dibawa ke balai desa, dan disiksa di hadapan warga yang ketakutan. Pada saat yang sama, Dirjo menerobos masuk ke rumah Arum yang sepi. Malam itu, di bawah rembulan yang tertutup awan, Dirjo dan centengnya menghancurkan jiwa Arum. Setelah melakukan perbuatan keji itu, Dirjo mengancam, "Jika kau buka suara, Bagus akan mati malam ini juga." Arum hanya bisa menangis terisak. Kehormatan dan cintanya telah direnggut. Ia berlari ke balai desa, namun yang ia temukan hanyalah Bagus yang terkapar tak bernyawa, tubuhnya penuh luka, dengan sehelai selendang merah miliknya masih terikat di pergelangan tangan Bagus, sebuah janji yang tak sempat ia tepati. Amukan Arum tidak lagi berupa tangis, melainkan ratapan yang membelah malam. Ia mengambil selendang merah itu, berjalan tertatih-tatih, bukan menuju rumah, melainkan ke Beringin Wisesa. Di bawah akar-akar kokoh yang menyerupai naga tidur, Arum menaikkan sumpah dengan suara yang menggetarkan dahan dan daun. "Danyang Agung Beringin Wisesa, dengarkan aku. Aku Arum bersumpah. Bumi Kalimaya telah menghukum kami dan aku menuntut keadilan. Aku tidak akan tenang. Aku akan menjadi iblis penuntut janji, menjangkiti jiwa setiap keturunan Dirjo hingga 7 turunan. Mereka akan hidup dalam ketakutan, kehilangan kekayaan, dan mati dalam kesendirian. Inilah dendam yang akan membakar mereka selamanya." Arum kemudian menggantung dirinya dengan rambutnya yang panjang, menjadikan Beringin Wisesa sebagai palang gantungan terakhirnya. Darah dan air matanya meresap ke dalam tanah di bawah pohon itu. Keesokan harinya, mayat Arum ditemukan. Dirjo, meskipun berpura-pura sedih, merasa lega karena masalahnya selesai. Namun, teror baru saja dimulai. Pada malam pertama, setelah kematian Arum, dua centeng Dirjo, Minto dan Karso, ditemukan tewas. Minto ditemukan di kolam dengan mata terbelalak seolah melihat sesuatu yang sangat menakutkan, sementara Karso ditemukan tergantung di dahan Beringin Wisesa yang sama, dengan selendang merah Bagus melilit lehernya. Keduanya mati tanpa jejak perlawanan. Warga desa mulai berbisik tentang Nyi Arum, sang hantu penuntut dendam. Dirjo mulai dihantui secara intens. Setiap ia menutup mata, ia melihat wajah Arum yang cantik kini penuh luka, tersenyum kejam padanya. Suara tangisan pilu dan aroma melati, bercampur anyir darah, tak pernah meninggalkannya. Ia kehilangan nafsu makan, menjadi paranoid, dan kekayaannya perlahan habis karena ia terus-menerus menggelar ritual tolak bala yang tak mempan. 5 tahun kemudian, Dirjo ditemukan meninggal dalam keadaan yang mengerikan. Tubuhnya kurus kering seperti tulang dibalut kulit, dan di sekujur tubuhnya terdapat bekas cengkeraman hitam yang dalam. Ia mati sambil terus merangkak ke sudut ruangan, seolah-olah berusaha lari dari sesuatu yang tak terlihat. Kutukan itu menimpa anak tunggal Dirjo, Surya. Surya mewarisi rumah besar itu, tetapi ia tidak mewarisi kebahagiaan. Surya adalah orang yang baik, namun bayangan Nyi Arum selalu mengikutinya. Setiap Surya mencoba memulai usaha, berdagang atau bertani, selalu ada bencana kecil yang menghancurkannya. Ia menikah, tetapi istrinya meninggal saat melahirkan anak pertama.
Istri kedua meninggalkannya karena tidak tahan dengan gangguan goib di rumah itu. Pada saat-saat tertentu, Surya melihat penampakan Nyi Arum di sumur atau di depan cermin. Nyi Arum tidak lagi datang untuk membunuh, tetapi untuk menghancurkan kedamaian. Ia akan mengganggu tidur, merusak hasil panen, dan membuat Surya hidup dalam kesepian dan kemiskinan. Surya mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri di dalam kamar yang sama tempat ayahnya meninggal. Cucu Dirjo, Rendra, mewarisi rumah itu. Rendra adalah pemuda cerdas dan modern, ia tidak percaya pada takhayul. Ia mencoba menjual rumah itu, tetapi selalu gagal karena pembeli merasa aura di dalamnya terlalu berat dan menekan. Rendra menemukan buku harian ayahnya, Surya, yang menceritakan secara detail teror dan dendam Nyi Arum. Rendra mulai melakukan penyelidikan dan menemukan kisah Pilu Bagus dan Arum. Rendra memutuskan untuk menghadapi Nyi Arum. Ia datang ke Beringin Wisesa, membawa sesaji, dan berbicara kepada pohon itu. Nyi Arum, aku tahu penderitaanmu. Aku adalah darah Dirjo, dan aku telah menanggung kutukanmu. Aku tidak akan memintamu pergi, tapi aku akan mencari keadilan yang sesungguhnya untukmu. Jangan ganggu lagi keturunan yang tak bersalah ini. Setelah itu, teror fisik di rumah Rendra berhenti. Namun, Nyi Arum mengubah strategi. Ia mulai merasuk ke dalam kehidupan orang-orang terdekat Rendra. Istri Rendra mulai berperilaku aneh, berbicara dalam bahasa Jawa kuno yang halus dan menuntut. Ia akan menunjuk ke arah Rendra dan berkata dengan suara yang bukan miliknya. Aku akan mengambil jiwamu sedikit demi sedikit. Rendra akhirnya menyadari dendam Nyi Arum begitu kuat, ia tidak hanya menghantui tempat, tetapi juga mengikat jiwa keturunan Dirjo. Ia memilih untuk pergi meninggalkan rumah itu, meninggalkan istrinya yang kini dikuasai bayangan dendam Nyi Arum, dan menjadi pertapa di lereng Gunung Wilis, membawa serta selendang merah bagus sebagai pengingat akan kutukan. Rumah tua Lurah Dirjo dibiarkan kosong dan menjadi saksi bisu. Warga menyebutnya Omah Wewayangan, rumah bayangan. Kutukan itu terus menjalar melalui garis keturunan Dirjo yang kini tersebar. Setiap anggota keluarga yang mencapai usia tertentu akan didatangi oleh Nyi Arum dalam mimpi dan diberikan pilihan, mempertaruhkan nyawa atau mengorbankan kebahagiaan. Hingga tiba pada generasi ke-6 dan ke-7. Mereka hidup dalam ketakutan abadi, tidak tahu mengapa mereka selalu ditimpa kesialan dan kesepian. Mereka tidak berani menyebut nama leluhur mereka, Dirjo, karena takut memanggil kembali arwah pendendam itu. Menurut cerita sesepuh desa Kalimaya, Nyi Arum kini tidak lagi hanya berada di Beringin Wisesa. Ia kini bersemayam di reruntuhan balai desa tua, tempat Bagus disiksa hingga mati. Nyi Arum menjadi penjaga gaib balai desa itu. Siapapun yang memiliki niat jahat atau keserakahan yang sama dengan Lurah Dirjo dan mencoba mengambil alih tanah atau kekuasaan di Kalimaya, akan berakhir sama seperti Dirjo, mati dalam kesakitan dan ketakutan, dengan bekas cengkeraman hitam di tubuh mereka. Hingga hari ini, di bawah Beringin Wisesa, terkadang terdengar bisikan lirih dan aroma melati yang menusuk. Warga Kalimaya yakin dendam Nyi Arum masih hidup, menjadi pengingat abadi bahwa keadilan yang tidak ditemukan di dunia nyata akan ditagih oleh alam gaib, turun-temurun, dari darah ke darah.